Welcome back guys to my video journal. Karena capek juga ternyata nulis jurnal dalam bentuk teks ya. Sekali ini saya memutuskan untuk membuat video jurnal. Berbeda dengan journaling yang diary, yang bertujuan untuk refleksi keseharian yang saya alami itu seperti apa, anxiety yang saya alami. Coffee. Jadi dari pagi saya sharing mengenai pentingnya, ternyata dari buku Tara Project, kemudian berlanjut ke Body, paling akhir itu akhirnya ini sebenarnya ada insight ya, semalam insight tentang masalah seksualitas ya. Sebaiknya ketika libido teman-teman tuh ada di puncak, sebaiknya dilampiaskan dengan menonton film porno tapi yang kartun, karena mungkin ada, jadi saya tuh peka ya mulai dari kecil tuh. Saya ceritakan dulu ya. Jadi sebenarnya dari kecil tuh saya nggak tahu teman-teman mengalami kesadaran pertama kali berada di bumi ini dengan bertemu dengan sosok manusia itu siapa? Ibu, mungkin ayah atau saudara. Kalau saya, kesadaran saya penuh itu saat saya itu bertemu dengan cinta pertama saya. Jadi dia tuh, kami berada di playgroup yang sama. Ada teman saya, dia kesadaran pertama kali ketika bermain dengan saudarinya, ya tetangga, namanya Mbak Feni ya. Kemudian ada lagi teman yang lainnya. Jadi ada juga yang ketika itu dia sadar pertama kali kelas 4 SD, ketika ya ini D siapa D yang punya warkop di dekat rumah saya. Dia tuh cerita kesadaran pertama kalinya ada itu, dia sadar pertama kali ada di bumi ini tuh ketika dicancang tuh apa ya, dihukum di tali di pohon gitu sama ibunya sendiri. Soalnya dia kebanyakan bermain. Ya itu dulu. Jadi ada juga yang kesadaran pertama kali itu ketika dia itu menangis karena karena mainannya tuh diambil temennya. Jadi dia menangis. Ada beberapa vibe emosional ya, emosi menangis, emosi kesedihan, emosi ketika itu mungkin emosi yang ekstrim ya, emosi bahagia ketika bertemu dengan saudari. Kalau saya tuh kayaknya emosi yang aneh gitu. Ini emosi yang jatuh cinta. Jadi itu membangunkan kesadaran saya, padahal masih kecil ya, pas baru umur sekitar ya, kalau TK 0 kecil tuh berarti balik ya 6 tahun ya. Di umur 6 tahun tuh sudah jatuh cinta ya. Jadi saya main ke rumahnya, cuma anehnya saya lupa dengan namanya gitu. Itu sesuatu yang sungguh sangat, karena setelah ketika mau masuk SD, ternyata saya tuh mengalami sebuah kecelakaan ya. Saya jatuh dari tangga, mungkin mengalami gegar otak. Tapi saya masih ingat teman saya yang mengantarkan, yang setiap hari kami itu ke sekolah, dia tuh sesama sekolah yang sama ya, playgroup yang sama. Namanya tuh Mas Duki. Karena orang tuanya itu dipekerjakan oleh ibu saya untuk mengantarkan saya juga ke sekolahnya. Ya, kami berdua selalu bareng naik sekolah, naik becak gitu kan, berdua. Itu cuma Mas Duki yang saya ingat. Tapi kenapa cinta pertama saya ini sebenarnya ada fotonya, tapi sepertinya disembunyikan oleh keluarga saya, entahlah.
Saya masih ingat di dalam imaji ketika dia pakai baju karnavalnya. Secara logis, jadi secara logis ya, secara logika ya, umur sudah menjelang 40, mungkin cinta pertama saya ini sudah menikah dan memiliki beberapa anak. Sebagaimana teman-teman saya semua sudah kebanyakan tuh menikah ya. Jadi sebenarnya saya tuh ingin bertemu dengannya. Jadi mungkin semoga itu diijabahi dengan yang kuasa ya. Untuk saya tuh bisa bertatap muka dengannya, melakukan ya ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Tapi sekedar bersyukur gitu bahwa terima kasih ya karena dia itu menjadi apa ya, dia itu pertama kali saya mengalami perasaan yang luar biasa mengenai cinta ya. Tapi masih anak-anak, tapi sudah merasakan cinta, sudah jatuh cinta. Masih belum memiliki kesadaran penuh. Pada akhirnya ternyata dia setelah berrelasi dengan seorang psikoanalisis ya, dia itu kami berrelasi selama beberapa bulan akhir ini. Saya pun jadi sering meditasi, saya lebih menikmati hidup. Ternyata setelah itu, setelah bertemu dengan Om Raj, ya Om Raj namanya, Om Raj, saya pemanggilnya Om Raj. Dia itu karena dia ingin mengulik masa kecil saya ya. Karena beberapa tahun belakangan ini hidup saya serasa hampa. Apa yang saya cari di dalam hidup ini, apalagi saya mengidap skizofrenia. Saya itu kerja setiap hari itu seperti robot, tidak bermakna, tidak seperti kosong gitu. Tidak ada keinginan untuk menikah ya, seorang skizofren juga untuk dilihat dari kesempatan untuk menemukan jodoh itu sangat sulit. Jadi apalagi sudah teridap ya, udah stigma di masyarakat gitu kan. Jadi menemukan orang yang benar-benar cocok dengan saya ketika ngobrol itu sefrekuensi itu sangat sulit juga. Dia bertemu dengan Om Raj, dia berhasil membuka ya, sedikit-sedikit menanyakan masa kecil saya berpikir saya mengalami banyak sekali putus cinta hingga mungkin mengalami depresi ya. Putus cinta, depresi semakin bertumbuh, semakin kuat, dan menyadari bahwa setiap perempuan yang berrelasi dengan saya itu sebenarnya sangat ada ciri-ciri mendekati dengan karakter cinta pertama saya ya. Jadi sebenarnya ada diri saya yang lain ya, dari diri masa kecil saya itu sangat merindukan dia gitu. Perlu kesendirian ya, perlu refleksi beberapa tahun ya, sangat lama kita perlu. Apalagi ternyata saya menyadari bahwa ketika SD itu saya sedikit autis guys. Jadi ketika teman-teman tuh sudah belajar matematika, saya tuh masih mewarnai dan melukis gitu kan, mewarnai gambar-gambar. Terus sebenarnya nggak mau berelasi dengan teman-teman ya, bukan menghindari untuk bersosialisasi ya. Sebenarnya itu apalagi saya juga mengalami gegar otak, jatuh dari tangga di rumah saya sendiri. Jadi sebenarnya saya tuh ada sesuatu di dalam diri saya itu mengalami trauma patah hati mungkin ya. Karena ternyata ketika masuk SD, cuma cinta pertama ini kan rumahnya dekat banget kan sama SD saya. Dia itu tidak ada di sekeliling saya. Jadi itu bentuk lain dari depresi mungkin ya, karena tidak menemui cinta pertama saya ini. Seharusnya dia ada di SD ini. Hingga saya berpikir, apakah saya ini sebenarnya sudah beda dunia? Jadi apalagi kemudian berpikir multiverse ya, film Marvel akhir-akhir ini seperti Doctor Strange, kemudian film Spider-Man Multiverse. Mungkin sebenarnya saya tuh di dimensi yang lain, apalagi kalau teman-teman itu memahami teori kucing Schrödinger. Jadi mungkin saya dan dia terpisah ya, karena
saya sebenarnya seharusnya sudah nggak ada ya, tapi berhubung mungkin ini ekspektasi dari ibu saya, karena mungkin biar ibu saya tidak melihat saya meninggal, mungkin stres atau kan melihat, jadi oleh yang di atas tuh dibikinkan dimensi baru gitu ya. Ini pikiran saya. Jadi pada akhirnya saya melupakan. Saya akhirnya kami tidak bisa berrelasi lagi karena kami berbeda dimensi. Jadi sekian dulu, ini jangan banyak-banyak sharing saya hari ini. Jadi guys, beda dimensi ya. Jadi memang tampaknya mirip ya dunia ini. Tapi ini aneh banget. Cinta pertama saya itu tidak ada ketika saya SD. Dan saya itu kan masih belum bisa ngomong ya. Sepertinya emang saya sudah nggak ada, tapi masih diadakan. Kemudian dibuat dunia baru, dimensi yang mirip dengan dunia awal saya. Ya seperti itulah. Selamat siang.